Baru juga mulai nih udah mati-mati aja anjing, mentang-mentang gua record malam Jumat ya. Jangan ganggu dulu ya Anda semua. Sabar, saya mau mencari uang di sini ya. Lu kalau ganggu-ganggu gua pukul lu. Beda alam juga bisa gua pukul lu ya. Canda semua. Kayak orang bodoh gua. Nah, jadi di video kali ini ya, sebelumnya gua pengen bilang dulu nih, spoiler alert ya. Mampus gak tahu udah bahasa Inggrisnya gimana. Pokoknya hati-hati dah, karena di video kali ini gue pengen ngebahas soal Squid Game ya. Squid, anjing Squid, enggak bukan Squid ya. Jadi di sini tuh karena lagi rame banget di TikTok juga, gue tuh udah nonton nih film gitu kan, serial lah bisa kita bilang. Serial ini gue udah nonton gitu. Nah di sini gue pengen bahas kejanggalan-kejanggalan yang ada pada serial tersebut gitu, yang bikin gue nggak puas banget sama endingnya. Dan BTW ini spoiler banget nih ya. Mohon maaf nih kalau yang belum nonton, jangan nonton video gue, keluar lu. Tapi kalau mau di spoilerin ya nggak apa-apa, nonton lanjut gitu. Lagian AdSense gue juga gue yang pakai kok, yang peduli banget gue orang-orang kena spoiler. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oh sudah kali men, kita bakalan coba untuk video kali ini, anjay cepet banget. Nah jadi di sini tuh gue pengen ngebahas soal Squid Game. Squid ya, jangan Anda ya pikirannya parah banget dah. Jadi di sini gue tuh pengen bahas soal film ini, serial ini. Karena serial ini kalau kita lihat-lihat di TikTok tuh banyak banget orang norak ya men ya. Norak banget. Baru nonton dikit, aduh sabeok gitu. Gue nggak tahu namanya sabeok bukan sih? Saebyok apa sih gitu-gitu dah. Maksud gue rame banget nih orang-orang yang ngebahas soal Squid Game ini di TikTok gitu. Makanya gue pengen bahas juga nih dari sisi pandang gue. Dan mungkin di video kali ini gue bakal banyak ini ya men, berpendapat atau ngomong gitu ketimbang kita reaction. Jadi di sini biar nggak bosan banget gitu kan, kita bakal reaction juga nih Squid Game yang ada di TikTok tuh. Video-video apa aja sih yang ada di TikTok. Makanya gue bilang ini spoiler ya cuy, mohon maaf banget. Karena pasti di TikTok tuh orang-orang udah pada nyebarin spoiler gitu. Gue yakin banget gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian nggak mau kena spoiler, keluar sekarang gitu. Jadi kita bakal coba untuk reaction di TikTok dulu. Baru setelah itu gue bakal bahas tentang kejanggalan dan juga pendapat-pendapat pribadi gue tentang film ini atau serial ini. Dan BTW, mohon maaf nih, gue tuh orang awam ya. Gue baru aja beli Netflix, baru aja ada duitnya bro ya. Jadi maksud gue baru orang-orang yang baru nonton serial Netflix gitu. Jadi mohon maaf nih ya, kalau agak-agak awam, norak gitu kan. Tapi intinya gue pengen kasih pendapat gue lah cuy. Oke, kita bakal langsung aja ke TikTok ya men. Let's go. Oke, kita udah ada di TikToknya dan di sini ya Squid Game seperti biasa. Sekarang kita bakal lihat nih dari yang paling atas nih men. Squid Game, perhatikan baik-baik alasan kenapa si kakek tidak terkena sensor. Ada yang udah nonton sampai ending. Oke nih ya. Nih gue kasih spoiler dikit nih ya. Jadi si kakek ini, nah ini gue bilang gak nih, nggak usah kali ya, nggak usah cepu gitu ya. Pokoknya kalian lihat sendiri dah. Jadi kakek ini tuh nggak terkena sensor gitu, kayak nggak terdetek sama sensornya gitu. Nah kakeknya tuh nggak hijau men, orang-orang pada hijau semua kan, dia tuh nggak hijau gitu, dia nggak terdetek sama sensornya. Karena apa? Ya karena dia yang punya game ya. Jadi intinya kayak gitu men, kalau kalian udah nonton ya cuy ya. Jadi itu game yang bagian lampu merah lampu hijau. Gitu, orang dia yang punya game gitu kan. Nah jadi ini video yang pertama. Oke, kita reaction santai aja, udah santai. Baru ntar gue bakal jelasin ya men pendapat gue soal film ini dan kejanggalan-kejanggalan yang gue kurang suka gitu ya. Halo guys. Wah anjir banget sumpah. Wah gila, buat kalian yang udah nonton nih film deh atau serial ini, pasti kalian tahu nih bagian ini. Aduh ya ampun dah, ada apa yang bikin beneran di dunia nyata? Emang itu dunia nyata ya. Ini gue kebanyakan nonton anime. Jadi di serial itu tuh ada yang namanya permen gitu yang dibikin, dan kita harus coba untuk menghancurkan pinggiran-pinggiran ini gitu dan menyisakan bintang doang gitu. Jadi kayak yang samping-samping ini dihancurin. Nah itu kalau di filmnya kayak gitu men. Nah di sini ada yang bikin nih di dunia nyata langsung gitu kan, dia bikin nih. Wah anjir Candy. Oke, jadi first thing first itu kita cara bikinnya bangke, ngapain deh cara bikinnya, langsung aja ke akhirnya. Gue pengen lihat gimana hasilnya. Penasaran banget. Kira-kira bisa nggak sih copotin ini? Terus ternyata ini tuh susah banget, bener-bener perlu kesabaran. Retak anjir. Tapi akhirnya hasil kayak crack gitu sih. Halo guys. Wah ini orang kalau misalnya disuruh menghancurkan ini udah ditembak anjing. Nggak bisa, pasti ini bagian game ini udah pasti mati nih orang nih. Peserta bla 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 telah tereliminasi. Auto tereliminasi kak, bener men. Aduh ini yang belum nonton dulu dah. Ntar nggak paham lagi sama jokes dari gue. Dah oke, next ya men, kita reaction lagi. Kok pada lari sih?
Mati. Bisa main. Anjir. Mati. Om. Anjing kagak ada ekspresi sama sekali gitu. Mati gitu anjing. Datar banget. Gimana? Makanya nonton Squid Game ya, bukan Squid Game bang, Squid Game ya. Lu kagak nonton aja juga. Ya maaf Jen, gua nggak tahu. Woi Yoga, Deden, udah belum nih? Ayo main lagi. Malah berdebat berdua. Mati. Yeah. Aduh, buat kalian yang belum nonton dah, gua nggak bisa menjelaskan ini pokoknya mah. Aduh anjing kompleks banget dah. Coba nonton dah. Pasti bakal paham ya men. Ini lumayan kocak sih. Ini dia kayak memparodikan game tadi ya men, lampu hijau lampu merah ya. Mantap. Ini ada soundnya ya. Apa ada yang coba untuk mempraktekkannya? Coba kita lihat ya men. Wah, ini ada nih. Sempet-sempetnya kayak gini. Goblok. Sempet-sempetnya gitu kan. Aduh ya Allah. Nah, jadi kalau misalnya bonekanya ngeliat ke lu tuh lu nggak boleh gerak, mainnya inti kayak gitu. Nah, ini ada fakta menarik tentang Squid Game. Coba kita lihat ya. Si kakek tidak terdeteksi katanya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua apa nih? Biodata si kakek tidak ada dan langsung ke peserta 002. Nah itu dia men. Jadi si kakek ini tidak, yang pertama tidak terdeteksi sensor, yang kedua dia juga tidak ada di biodata ya men. Jadi emang dia yang punya gamenya gitu. Nah itu yang kedua faktanya. Cuman dua ya men, berarti cuman dua fakta ya. Nah itu yang pengen gue bahas juga gitu. Nah udah nih, atau kita langsung bahas aja coy, atau mau lihat lagi nih beberapa video-video. Anjing KKI bangsat. Ini siapa yang bikin? Anjing kalau gue di gamenya ya, gue bukan takut ditembak, bukan. Gue takut ditatap aja, gue takut gitu sama giginya, takut digigit. Aduh ya Allah beneran dah. Mending gue pulang, gak usah ikut Squid Game. Bukan takut mati, takut ketemu sama boneka kayak gini. Takut dipegang sama giginya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukannya serem malah ngakak pasti dia. Iya, maksudnya bukannya mau takut ya, malah ketawa gitu anjing sumpah deh. Ngakak bundir semua pesertanya. Wah anjing bener coy. Ini peserta pasti bundir semua ketimbang menang tapi jumpa sama boneka kayak beginian kan. Gak boleh body jumping ya teman. Bonekanya lebih deg-degan anjir daripada gamenya. Anjing kocak banget semua dah. Ini kalau gerak ditembak apa digigit? Ditembak apa digigit anjing? Gak usah ditembak ya, bonekanya aja udah mati. Ditembak pentol. Duh, ini kocak sumpah dah. Gerak dikit ditembak pentol. Kasar banget anjing. Gue sampai meleduk saking kaget. Aduh. Ya pokoknya gitu dah men. Intinya aduh ini body shaming banget dah. Tapi ya KKI Anda lumayan bikin kocak sih ya muka ini anjing. Kalau boneka kayak gini sih sumpah cuy, gue mending gak usah main gamenya anjing kayak gini mukanya nih. Sumpah serem banget asli. Oke udah ya beda, kita lihat videonya. Mungkin kita udahin dulu. Sekarang gue pengen bahas sedikit kejanggalan-kejanggalan tentang Squid Game ini ya. Ya bonus saya lah gitu kan. Nah jadi di sini gue pengen bahas ya men. Ya, yang pertama nih kejanggalan yang menurut gue tuh bikin gue kayak nggak puas banget dengan ending dari Squid Game ini. Yang pertama adalah gue tuh nggak suka banget. Kenapa? Karena gue nggak tahu nih kenapa detektif itu ya. Lu tahu detektif itu nggak yang dia menyelinap masuk ke Squid Game buat cari kakaknya yang hilang gitu. Dia masuk dan dia coba untuk melihat data-data Squid Game gitu kan. Dia masuk, dia jadi orang ping-pingan itu, dia jadi staffnya gitu kan. Nah detektif ini gue lupa lagi siapa namanya. Pokoknya detektif ini dia masuk gitu ke situ. Tapi kenapa di ujung-ujungnya dia malah mati gitu di tangan kakaknya sendiri. Maksud gue nih yang pertama kejanggalannya ngapain nih orang udah jadi detektif capek-capean
mati ditembak kakaknya sendiri, kagak ada gunanya sama sekali. Itu Squid Game kagak kesebar juga sama orang-orang. Maksudnya orang-orang kagak tahu tuh ada Squid Game. Maksud gua orang-orang di luar sana tuh ya, yang di dunia-dunia biasanya gitu, kagak ada yang tahu kalau misalnya Squid Game ini game dimana mematikan orang-orang. Kan awalnya detektif ini pengen nyebar ya, pengen kasih tahu ke polisi di sana gitu kan, wah ini ada game yang bener-bener bahaya banget gitu. Tapi ujung-ujungnya dia mati ditembak sama kakaknya sendiri. Kayak nggak ada gunanya banget nih, orang udah berjuang capek-capean gitu kan, kayak badut gitu, kayak gua gitu udah berjuang capek-capean kagak dihargain. Maksud gua apa gunanya nih orangnya? Itu kejanggalan yang pertama ya men ya. Yang kedua adalah staff pink itu ya men ya. Itu direkrutnya dari mana gitu, staff-staffnya itu. Karena yang gua tahu kan beberapa staff-staffnya itu masih anak muda gitu. Nah gua nggak tahu nih, nggak dijelasin juga nih dari mana sih sebenarnya staff pink ini gitu kan, orang-orang yang jadi staffnya itu dari mana, mereka itu dari siapa, bisa direkrut itu dari siapa gitu, kenapa bisa tiba-tiba mereka datang gitu kan ke situ ngumpul semua dan bener-bener setia gitu sama atasannya, bener-bener ngikutin semua peraturannya, mereka itu siapa gitu dan doktrinnya bagaimana gitu, nggak dijelasin sama sekali kan. Harus itu dijelasin juga men asal usul staff-staffnya ini gitu, maksudnya kayak dari mana sih direkrut gitu kan, seenggaknya ada dijelasin dikit gitu. Nah yang ketiga nih yang bikin gue kesel banget adalah orang yang pertama kali ngajak aktor utamanya ini buat masuk Squid Game. Lu tahu nggak yang awal di rel kereta api gitu, yang lempar kartu gitu, kertas ya kalau salah gue, yang ngelempar kertas game gitu kan dikasih duit gitu. Nah itu yang ngajak ke Squid Game kan, yang di rel kereta api itu kemana? Gue kirain dia yang frontman. Gue kirain dia orang yang pemimpin utamanya gitu, yang dia pakai topeng hitam. Gue kirain itu dia, gue kirain itu frontman, ternyata enggak men ya. Nah dia kemana nih ini orang nih yang ngajak tadi, kemana gitu, yang kayak bisnis MLM nih, ngajakin orang terus hilang gitu, maksud gue mana gitu. Nah itu kejanggalan ketiga gitu, dan menurut gue tiga kejanggalan ini yang sekarang mengganggu banget otak gue gitu kan. Nah sampai sekarang gue belum juga dapet jawaban dari tiga itu, gue belum dapet sampai sekarang ya cuy, masih bingung banget gitu. Dan coba kalian komen di bawah kalau misal kalian tahu jawabannya, atau kalian ada pendapat atau opini, atau ada sekiranya teka-teki lah gitu kayak pendapat kalian sendiri gitu kan. Nah coba komen di bawah ya men ya, karena ya kejanggalan-kejanggalan yang tadi gue sebut itu bener-bener bikin gue pusing banget dan gak puas sama endingnya gitu. Karena di endingnya juga gitu kan, aktor utamanya malah balik lagi buat main Squid Game. Maksudnya gimana anjing? Apakah ada season 2? Season 2 bagaimana? Masa main game lagi sih? Maksud gue kayak aneh banget ya, lu udah kelar main game lu main lagi itu kayak sama aja ngulang permainan yang sama gitu kan. Maksud gue jadi kayak basi banget season 2 nya kalau misalnya kayak gitu. Nah gue harap sih emang ada season 2, cuman gue harap lebih unik dan lebih bervariasi aja gitu, semoga aja ya men ya. Nah itu sih yang gue pengen bahas di video kali ini. Coba komen di bawah menurut kalian bagaimana kejanggalan 3 tadi. Yang pertama, detektif itu buat apa kalau ujung-ujungnya mati. Yang kedua, staff pink itu dari mana gitu direkrutnya gitu kan, paling nggak dijelasin lah dikit gitu. Dan yang ketiga gitu, orang yang ngerekrut aktor utama di rel kereta api itu kemana gitu, kenapa dia hilang sampai akhir series juga, di episode akhir tuh dia udah nggak ada gitu. Gue heran banget dah. Jadi itu sih kejanggalan yang pengen gue sampein. Coba komen di bawah kalau misalkan ada pendapat pribadi aja. Makasih banyak yang nonton video kali ini. Segitu ya, semoga terhibur dan semoga makin pusing dengan pertanyaan gue. Bye bye.